Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang modul 6 yaitu data link layer yang merupakan lapisan kedua dari model OSI layer. Apa saja yang akan kita bahas pada modul data link layer? Yang pertama adalah tujuan dari adanya data link layer, yang kedua topologi, dan juga ada di sini karakteristik dari data link frame ya di dalam video dari data link layer. Kita akan bahas yang pertama yaitu tujuan dari data link layer. Lapisan data link layer di sini akan bertanggung jawab untuk komunikasi antara network interface card atau antar muka jaringan ya, antar device. Ya, jadi NIC 1 berhubungan dengan NIC yang kedua. Dan ini akan memungkinkan protokol pada lapisan atasnya atau pada lapisan atasnya ya ada layer network ya, akan bisa berkomunikasi atau mengakses physical layer media yang ada di lapisan 1 dan juga akan bisa mengenkapsulasi paket dari layer 3 menjadi sebuah frame di layer 2. Di sini juga akan mendeteksi kesalahan dan juga akan menolak ya frame yang rusak. Ya, frame yang rusak itu akan ditolak pada data link layer. Seperti yang ditunjukkan di gambar. Di dalam data link layer akan ditambahkan header yaitu L2 header disebut atau layer 2 header yang berwarna abu-abu ya. Di mana di sini akan ada alamat MAC address ya dari source network interface card dan juga destination network interface card. Oke, di sini ada juga IEEE 802 ya kodenya, merupakan sublink dari data link layer ya, sublayer dari data link layer. Dikenal dengan standar IEEE 802 LAN/MAN. Di mana di sini khusus untuk jenis jaringan Ethernet, wireless LAN, wireless PAN, dan lain-lain. Pada data link layer terdiri dari sub lapisan yang ada. Kalau kemarin kita di physical layer itu ada sekitar 3 media ya, baik kabel tembaga, kabel fiber optik, dan wireless. Pada data link layer memiliki subfungsi ada 2, yaitu yang pertama logical link control atau LLC dan juga media access control atau MAC. Pada sub lapisan LLC itu akan berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan kepada layer di atasnya ya, layer di atasnya, dan perangkat keras pada layer di bawahnya ya, pada layer di bawahnya. Jadi dia berfungsi untuk komunikasi layer di atasnya dan layer di bawahnya. Sementara untuk lapisan dari MAC sublayer ya, ini akan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan akses ke media ya, akses kontrol ke media. Yang pertama di sini menyediakan akses ke media. Paket yang dipertukarkan antar node ya dapat mengalami banyak sekali lapisan data link layer ya, dan juga transisi dari media. Pada setiap hop di sepanjang jalur, router akan menjalankan 4 fungsi dasar pada layer 2. Yang pertama akan menerima frame dari sebuah media jaringan. Yang kedua akan mendekapsulasi, deenkapsulasi dari frame yang akan memaparkan paket yang telah dienkapsulasi. Lalu dia akan mereenkapsulasi ya, mengenkapsulasi ulang dari paket kepada frame baru. Lalu selanjutnya akan meneruskan frame baru kepada media dari segmen jaringan berikutnya. Jadi di dalam data link layer ini setiap perpindahan perangkat router itu akan diadakan ataupun akan dilakukan pembukaan amplop dan pembuatan address amplop yang baru ya, alamat amplop yang baru itu selalu dilakukan ketika memasuki router ya. Ini kita ceritanya di router ya. Oke,
standar dari lapisan data link layer. Data link layer protokol di sini didefinisikan oleh beberapa organisasi. Yang pertama ada IEEE, ada ITU, ada ISO, dan juga ada ANSI. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan ya, organisasi ini menangani standar-standar tertentu ya yang memang diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang topologi. Yang pertama adalah physical topologi dan ada juga logical topologi. Topologi jaringan adalah pengaturan dan hubungan perangkat jaringan di dalam interkoneksinya antar perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang akan dideskripsikan pada kali ini, pada jaringan kali ini, yaitu yang pertama adalah physical topology, di mana di sini akan menunjukkan koneksi fisik dan bagaimana perangkat itu terkoneksi atau saling terhubung. Yang kedua adalah logical topology, yang akan mengidentifikasi koneksi virtual antara perangkat menggunakan antarmuka interface dan juga skema dari pengalamatan IP address. Oke. Yang ketiga ada one topology ya, di mana di sini ada 3 jenis yang paling umum ya, yaitu point to point ya. Point to point atau titik ke titik merupakan topologi one yang paling sederhana dan umum, terdiri dari link permanen antara dua titik akhir atau endpoint. Yang kedua ada hub and spoke ya. Sama seperti topologi star ya. Di sini dia memiliki titik pusat yang menghubungkan cabang dengan link-link yang ada di pusat. Yang ketiga mesh, menyediakan ketersediaan jaringan tetapi mengharuskan setiap dari sistem ujungnya atau end sistemnya itu harus terhubung ke setiap ujung lainnya. Ya, jadi ini sering dipakai saat ini teknologi mesh ini pada wireless access point yang hadir di tahun-tahun belakangan ini. Oke. Kita coba lihat yang pertama itu adalah point to point one topology, di mana di sini akan ada koneksi fisik ya, fisikal secara langsung yang menghubungkan antara dua node ya. Di sini node tidak boleh berbagi media dengan host lain. Nah, oleh karena semua frame pada media hanya dapat berjalan dan atau dari satu atau dua node, maka protokol one to point dianggap menjadi yang sederhana. Jadi dia cuma dari node 1 ke node 2, node 2 ke node 1. Jadi ini yang paling sederhana. Sementara di LAN topologi di sini ada perangkat pada sebuah jaringan LAN biasanya terhubung dengan beberapa topologi. Ada topologi star, topologi bus, dan juga topologi ring. Ya, ada beberapa di sini. Bisa dilihat ya. Oke. Lalu ada di sini istilahnya half and full duplex communication, ya, komunikasi half duplex atau full duplex. Half duplex communication artinya hanya mengizinkan satu perangkat untuk mengirim dan menerima pada satu waktu di dalam sebuah media bersama. Ya, kita tahu media jaringan ini kita pakai secara bersama. Jadi kalau mode komunikasinya half duplex berarti hanya satu perangkat yang bisa mengirim dan menerima pada satu waktu. Ya, pada satu waktu. Digunakan pada wireless LAN dan juga topologi bus yang lama, dan juga di sini ada Ethernet hub ya, pada Ethernet hub. Oke, ini biasanya dipakai di teknologi Wi-Fi atau wireless LAN. Jadi di dalam teknologi Wi-Fi cara berkomunikasinya itu hub duplex. Jadi bergantian satu dengan lainnya ya, secara bergantian pengiriman data. Jadi tidak bisa bersama-sama, itu tidak bisa. Yang kedua ada full duplex communication. Ya, komunikasi full duplex di mana di sini memungkinkan kedua perangkat secara simultan, secara terus-menerus, secara bersamaan akan mengirimkan dan juga menerima pada satu media yang sama. Nah, ini kebalikan dari hub duplex, dia bisa bersama-sama. Ini dipakai di mana? Ini dipakai di teknologi Ethernet switch yang dioperasikan dalam model full duplex. Artinya kalau kita bicara tentang Ethernet, berarti dia adalah teknologi local area network yang menggunakan kabel tembaga.
ya, yang menggunakan switch seperti itu. Oke. Yang selanjutnya di sini ada di akses ke kontrol media atau media access control, ya. Ada dua, ya, ada contention based access dan juga control access. Di mana setiap node, ya, pada mode contention based access, semua node yang dioperasikan dalam hub duplex akan bersaing untuk menggunakan media, jadi rebutan, ya. Contohnya di sini ada namanya Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA-CD, ya. Dia bisa mendeteksi collision atau tabrakan. Digunakan pada mode topologi bus Ethernet yang lama. Jadi ini sudah lama. Sekarang ada yang namanya Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Ya, dia bisa menghindari tabrakan. Itu yang digunakan sekarang ini pada wireless LAN. Oke. Selanjutnya ada control access, di mana akses deterministik, di mana setiap node memiliki waktunya sendiri di media. Jadi memiliki waktu masing-masing. Digunakan pada jaringan lama juga, yaitu token ring ataupun ARPANET. Nah, jadi kalau saya bilang sih, di sini dari ketiga model ini antara CSMA-CD, CSMA-CA dan juga control access, yang dipakai saat ini tinggal yang CSMA-CA. Karena untuk Ethernet yang dioperasikan secara full duplex itu tidak akan terjadi lagi collision ataupun tabrakan. Oke. Contention based access, ya, CSMA, digunakan pada Ethernet lama, dioperasikan hub duplex, hanya satu perangkat yang bisa mengirimkan dan menerima pada satu waktu. Di sini menggunakan proses deteksi tabrakan, ya, yang akan mengatur kapan suatu perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi jika beberapa perangkat mengirim secara bersamaan. Ya, sudah ada skemanya sebenarnya, gitu ya. Karena ada collision detection. Oke. CSMA-CD collision detection process, di mana sini perangkat akan mentransmisikan secara bersama-sama yang akan mendapatkan sinyal tabrakan pada sebuah media. Lalu perangkat akan mendeteksi tabrakan. Setelah itu perangkat akan secara acak, ya, menunggu periode waktu dalam waktu acak dan mengirimkan data ulang. Yang kedua tadi contention based access, CSMA-CA, digunakan pada IEEE 802.11, di mana ini standar dari wireless LAN, ya, Wi-Fi. Dioperasikan dalam mode hub duplex, di mana hanya satu perangkat yang dapat mengirimkan dan menerima pada satu waktu. Menggunakan proses penghindaran tabrakan untuk mengatur kapan suatu perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi jika perangkat mengirimkan data pada waktu yang bersamaan. Prosesnya seperti apa? Yang pertama, ketika mentransmisikan, perangkat akan juga menyertakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk transmisi, untuk pengiriman. Yang kedua, perangkat lain pada media bersama akan menerima informasi durasi waktu. Jadi di sini ketika diterima durasi waktu, maka perangkat tersebut akan mengetahui berapa lama media itu akan tidak tersedia. Oh, sedang dipakai oleh si A misalnya 5 detik. Maka dia akan mengirimkan data, menunggu 5 detik tadi selesai, barulah dia kirimkan data. Inilah disebut dengan collision avoidance atau penghindaran terhadap tabrakan. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik dari data link frame, ya. Kita bilang the frame, ya, the frame. Data dienkapsulasi oleh lapisan data link layer dengan menambahkan sebuah header dan trailer, ya, ke dalam sebuah frame. Oke. Sebuah data link frame di sini memiliki 3 bagian, yaitu header, ada data, ada trailer. Oke. Field pada header dan trailer di sini bervariasi menurut protokol data link yang dipakai, gitu ya. Jumlah dari informasi yang dibawa di dalam sebuah frame juga bervariasi sesuai dengan kontrol akses dan juga topologi yang dipakai. Kita coba lihat di sini terdiri dari header, paket atau data, ya. Paket ini hasil dari layer 3, PDU dari layer 3 dan juga ada trailer. Untuk di header sendiri ada frame start, addressing, type control. Lalu untuk di trailer ada error detection dan juga frame stop, ya, dimana dijelaskan pada tabel, ya, bisa dibaca nanti, ya. Oke. Pengalamatan layer 2, ya, pengalamatan layer 2.
Oke, tadi kalau kita cerita pengamatan layer 3 atau network, itu adalah IP address. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara layer 2 membuat sebuah alamat atau alamat apa yang digunakan. Ya, bisa disebut juga dengan physical address atau alamat fisik. Alamat layer 2 ini disebut juga dengan alamat fisik. Ya, di sini akan terdapat dua header, ya, dua frame header digunakan untuk pengiriman lokal pada link, ya. Nah, dia lokal, dia hanya berhubungan dengan jaringan lokal antar dua perangkat. Oke, akan diupdate, oke, akan diperbarui oleh setiap perangkat yang akan memforward sebuah frame. Jadi akan berubah. Oke, kita bisa lihat di gambar pada saat pengiriman di original source itu layer 2 address-nya berwarna pink. Ya. Diturunkan lagi ke bawah, destination NIC dan source NIC itu dalam bentuk warna warna ungu. Ya, warna ungu di sini. Antar komputer dan R1, interface yang terhubung dengan R1. Ketika masuk di dalam router 1, ternyata dia diupdate, di mana sumbernya menjadi warna hijau dan destination-nya menjadi warna hijau, yang merupakan sumbernya itu adalah diganti menjadi MAC address si router 1, lalu tujuannya adalah MAC address dari router 2. Oke, sampai di router 2 juga berubah lagi, ya. Sumbernya menjadi MAC address dari router 2 dan tujuannya menjadi MAC address dari server. Dan kalian lihat bisa di sini adalah L3, layer 3 address, yaitu source IP dan destination IP itu selalu berwarna abu-abu, ya. Nah, di setiap router itu tidak berganti. Jadi di sini yang perlu dipahami adalah akan diupdate, ya, alamatnya untuk setiap perangkat yang akan meneruskan frame ini. Oke. Selanjutnya ada frame dari LAN dan WAN, ya. Logical topology dan physical media di sini akan menentukan protokol yang digunakan pada data link layer, ya. Untuk ada sekitar 5 protokol di sini. Ada protokol Ethernet, ada 802.11 point to point, ada HDLC dan juga frame relay. Ya, setiap protokol akan melakukan transfer control media untuk spesifik logical topologi yang ada. Oke, jadi mungkin itu, ya, materi kita di hari ini. Kita sudah banyak mempelajari, di mana kita sudah mempelajari data link layer ataupun layer 2 dari OSI model yang akan di sini menyiapkan data untuk bisa ditransmisikan pada jaringan fisik. Dan juga di sini data link layer itu akan bisa bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab untuk komunikasi antar network interface card dari satu device ke device lain. Dan di sini dia memiliki dua sublayer, yaitu LLC dan MAC. Dan juga di sini memiliki dua jenis topologi, yaitu physical dan logical. Dan ada di physical one topology itu ada beberapa, ada point to point, hub and spoke, and mesh, dan dioperasikan, dikomunikasikan di sini dengan mode 2 juga, ya, bisa half duplex, bisa full duplex. Half duplex untuk wireless LAN dan juga full duplex untuk Ethernet cable. Oke, mungkin itu materi kita di hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi lainnya. Terima kasih. Selamat belajar.